perilaku manusia. Perspektif behavioral berfokus pada peran dari belajar dalam menjelaskan tingkah laku manusia dan terjadi melalui rangsangan berdasarkan stimulus yang menimbulkan hubungan perilaku reaktif berupa respon hukum-hukum mekanistik. Asumsi dasar mengenai tingkah laku menurut teori ini bahwa tingkah laku sepenuhnya ditentukan oleh aturan. Menurut teori ini, seseorang terlibat dalam tingkah laku tertentu karena mereka telah mempelajarinya melalui pengalaman-pengalaman terdahulu, menghubungkan tingkah laku tersebut dengan hadiah berupa reward. Stimulus merupakan lingkungan belajar anak, baik yang internal maupun eksternal, yang menjadi penyebab belajar. Sedangkan respon merupakan akibat atau dampak berupa reaksi fisik terhadap stimulus. Belajar berarti penguatan ikatan, asosiasi, sifat, dan kecenderungan perilaku berupa S berarti stimulus dan R berupa respon. Teori behavioristik mementingkan faktor lingkungan, menekankan pada faktor bagian, menekankan pada tingkah laku yang nampak dengan mempergunakan metode objektif, sifatnya mekanis, dan mementingkan pengalaman anak. Salah satu tokoh yang terkenal dalam teori ini yaitu Edward Lee Thorndike. Edward Lee Thorndike adalah seorang psikolog terkemuka di Amerika Serikat yang menghabiskan hampir seluruh karirnya di Teacher College, Columbia University. Teori pembelajaran Thorndike biasa dikenal dengan teori koneksionisme. Thorndike berpendapat bahwa yang menjadi dasar belajar itu adalah asosiasi antara panca indera, sense impression, dengan impuls untuk bertindak. Asosiasi yang demikian itu disebut connection atau bond. Hal itulah yang menjadikan lebih kuat atau lebih lemah dalam terbentuknya pembelajaran atau hilangnya kebiasaan-kebiasaan. Menurut Thorndike, terdapat beberapa cara dalam implementasi pada pembelajaran. Salah satunya yaitu pembelajaran dengan cara trial dan error. Beberapa tahapan proses perkembangan dalam teori Thorndike. Yang pertama ada hukum kesiapan atau law of readiness, kedua hukum latihan atau law of experience, ketiga hukum efek atau law of effect, dan keempat adalah hukum sikap atau law of attitude. Selamat pagi murid-murid, apa kabar semua? Baik, sebelum kita memulai aktivitas belajar kita, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Baik, di sini siapa yang pernah mendengar peribahasa rajin, pangkal pintar, bersih, pangkal sehat? Baik, di sini ada yang tahu apa itu arti dari kebersihan? Iya, kebersihan adalah upaya kita sebagai manusia untuk memelihara diri dan lingkungannya agar terhindar dari kotoran, termasuk di dalamnya debu dan juga kuman-kuman. Nah, setelah mengetahui arti dari kebersihan, Bu Guru ingin bertanya, di sini adakah yang tahu apa saja manfaat dari menjaga kebersihan? Nah, betul ya tadi anak-anak sekalian, jika kita menjaga kebersihan lingkungan, maka kita akan terhindar dari penyakit yang diakibatkan oleh lingkungan. Dan juga kita akan merasa udara di sekeliling kita itu menjadi lebih sejuk dan bersih. Juga kita akan lebih nyaman dalam melaksanakan kegiatan aktivitas sehari-hari kita. Nah, tadi kan beberapa manfaat dari menjaga kebersihan lingkungan ya. Nah, apa sih hal yang akan terjadi jika kita tidak menjaga lingkungan? Ada yang tahu? Nah, akibat yang akan terjadi jika kita tidak menjaga kebersihan lingkungan, maka sampah-sampah yang tadi kita biarkan menumpuk nih, nanti akan menimbulkan wangi yang tidak sedap dan mengganggu aktivitas keseharian kita.
Nah, agar ruangan kelas kita ini selalu bersih dan juga nyaman digunakan untuk aktivitas belajar kita, maka Bu Guru akan membuat jadwal piket. Bagaimana? Setuju? Baik, setuju semua ya. Nah, selanjutnya juga nanti kita akan melaksanakan Jumat bersih, di mana nanti pada setiap hari Jumat, anak-anak sekalian akan melaksanakan gotong royong untuk membersihkan kelas kita. Nah, ada peraturan juga nih, untuk anak-anak yang membuang sampah sembarangan, maka mereka harus melakukan jadwal piket setiap hari selama 1 bulan penuh. Bagaimana? Setuju? Atau ada yang keberatan? Baik, setuju semua ya. Baik anak-anak, karena waktu telah menunjukkan istirahat, maka anak-anak sekalian dipersilahkan untuk beristirahat. Nah, jangan lupa untuk menjaga kebersihan ya. Yang pertama itu, sebelum makan kita harus cuci tangan terlebih dahulu, dan selesai makan juga kita harus mencuci tangan. Nah, bekas sampah yang telah digunakan tadi jangan lupa dibuang ke tempat sampah. Untuk aktivitas belajar kali ini, maka Bu Guru akan akhiri, dan sampai jumpa di kegiatan belajar mengajar lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.